Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Putri Irawan dengan NIM 23021060004 dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan laporan keuangan sederhana berbasis web. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan cara kerja dalam bidang akuntansi, khususnya dalam pengolahan dan penyajian data keuangan. Proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan. Digitalisasi memungkinkan laporan keuangan disusun dan disajikan dalam bentuk elektronik sehingga lebih mudah diakses, disimpan, dan diperbarui. Website berperan sebagai media yang efektif karena mampu menampilkan laporan keuangan secara terstruktur, dapat diakses kapan saja melalui internet, serta mendukung proses pembelajaran akuntansi dengan menggabungkan teori dan praktik berbasis teknologi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang laporan keuangan. Tentunya, laporan keuangan ini merupakan output utama dari proses akuntansi yang berfungsi untuk menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis dan terstruktur. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan aktivitas ekonomi yang telah terjadi dalam periode tertentu. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja usaha, sehingga dapat membantu pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui posisi keuangan, tingkat laba atau rugi, serta arus kas suatu entitas. Dan secara umum, laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, antara lain seperti laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja usaha, neraca yang menggambarkan posisi keuangan, dan laporan arus kas yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Untuk selanjutnya, tujuannya itu untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data, mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan, dan selanjutnya mengurangi kesalahan pencatatan manual. Dan konsep laporan keuangan berbasis web ini merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan memanfaatkan teknologi website sebagai media penyampaian informasi. Penyajian ini memungkinkan data keuangan ditampilkan secara digital dalam bentuk halaman web yang terstruktur. Dan laporan keuangan berbasis web ini dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus, sehingga memudahkan pengguna dalam melihat dan memantau informasi keuangan. Selain itu juga, penyajian berbasis web bersifat praktis dan fleksibel karena dapat diakses kapan saja serta mudah dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan penambahan fitur pengolahan data atau integrasi dengan sistem informasi akuntansi. Dan di sini saya akan menggunakan teknologi seperti HTML, Exam, dan web browser. HTML ini digunakan untuk membangun struktur laporan keuangan. Kalau Exam digunakan sebagai server lokal yang menyediakan Apache, PHP, dan MySQL, sehingga aplikasi web dapat dijalankan secara offline di komputer. Dan untuk web browser itu digunakan sebagai media untuk menampilkan laporan keuangannya. Lalu bagaimana struktur database sederhana ini? Itu saya memasukkan tabel pemasukan dan tabel pengeluaran. Di dalam tabel itu ada tanggal, keterangan, dan jumlahnya juga.
Dan untuk contoh tampilan laporan keuangannya, ada tabel pemasukan, tabel pengeluaran, ringkasan total, dan yang terakhir itu laba atau rugi otomatis. Dan untuk alur pembuatan sistemnya, itu pengguna menginput data pemasukan dan pengeluaran melalui from web. Data disimpan ke dalam database MySQL dan sistem mengolah data secara otomatis. Laporan keuangan ditampilkan dalam bentuk tabel di halaman web. Kelebihan dari laporan keuangan berbasis web ini tentunya memiliki akses yang mudah, bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan dimanapun. Data ini pastinya akan tersimpan dengan rapi dan sangat aman, dan mudah dikembangkan dan diperbarui juga, mendukung pengambilan keputusan keuangannya. Lalu untuk tantangan dalam pembuatan sistem ini, yaitu ada 3 yang saya ambil, yaitu yang pertama kesalahan input data, dan yang kedua keterbatasan pemahaman teknologi, dan untuk yang ketiga itu perlu pemeliharaan sistem secara berkala pastinya. Jadi untuk kesimpulannya, yaitu laporan keuangan sederhana berbasis web merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini sangat cocok digunakan oleh UMKM maupun organisasi sederhana karena mudah diakses dan membantu meningkatkan transparansi keuangan. Jadi, seperti itu penjelasan dari PowerPoint saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode HTML yang sudah saya buat. Nah, untuk selanjutnya ini ada kode HTML-nya. Jadi saya mengambil judulnya itu laporan keuangan sederhana. Oke, untuk yang pertama judulnya laporan keuangan. Lalu untuk selanjutnya saya membuat tabel pemasukan. Nah, tabel pemasukan ini digunakan untuk menampilkan data pemasukan. Di dalam file ini terdapat tabel yang berisi tanggal transaksi, lalu keterangan pemasukan dan jumlah uang yang diterima. Tabel pemasukan ini berfungsi sebagai catatan seluruh pendapatan yang diperoleh, sehingga pengguna dapat mengetahui sumber dan jumlah pemasukan secara jelasnya. Seperti ini di tabel pemasukan ada tanggal, keterangan, dan jumlahnya juga. Lalu selanjutnya ada tabel pengeluarannya seperti ini. Contohnya, untuk tabel pengeluaran ini itu berfungsi untuk menampilkan data pengeluaran. Tabel pada halaman ini memuat informasi mengenai tanggal pengeluaran, keterangan biaya, serta jumlah uang yang dikeluarkan. Dengan adanya tabel pengeluaran, pengguna dapat memantau biaya operasional yang terjadi dalam kegiatan usaha atau organisasi. Dalam tabel pengeluaran ini ada tanggal, keterangan, dan jumlahnya juga. Seperti ini. Untuk kodenya sudah saya masukkan. Dan selanjutnya tabel berikutnya itu ringkasan. Kalau ringkasan itu berisi total keuangan, pada halaman ini itu ditampilkan total pemasukan dan total pengeluaran. Ringkasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai kondisi keuangan serta keseluruhan tanpa harus melihat detail setiap transaksinya. Nah, untuk selanjutnya ada JavaScript di sini. Isinya itu total pemasukan, total pengeluaran, dan juga seperti ini untuk codingnya, kode HTML-nya. Dan yang terakhir itu ada laba rugi. Jadi laba rugi itu digunakan untuk menampilkan perhitungan laba atau rugi secara otomatis. Perhitungan dilakukan menggunakan JavaScript dengan cara mengurangi total pengeluaran dari total pemasukan. Hasil perhitungan ini membantu pengguna mengetahui apakah kondisi keuangan mengalami laba atau rugi. Jadi
Dengan pemisahan file ini, sistem laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Jadi setiap file memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menyusun laporan keuangan sederhana berbasis web. Setelah kode HTML-nya dimasukkan ke dalam Dreamweaver seperti ini, sudah semua. Lalu kita simpan filenya itu di file Laragon. Ketika di save itu diberi nama sesuai dengan judulnya, yaitu laporan keuangan. Kenapa kita simpan di Laragon dan kenapa tidak kita simpan di Exam? Itu sebenarnya Laragon sama saja seperti Exam, fungsinya juga sama untuk melihat server yang telah kita coding tadi. Nah, setelah ini sudah jadi kode HTML-nya, kita langsung ke browsernya saja seperti ini. Untuk tampilannya, kita ketik localhost /laporan keuangan /index.html/. Untuk yang pertama seperti tadi, laporan keuangan untuk judulnya, dan berikutnya tabel pemasukan. Ada 3 tabel, yaitu tanggal, keterangan dan jumlahnya, dan ada juga tabel pengeluaran. Isinya sama seperti yang di atas. Dan untuk yang bawah ini ringkasan total, itu isinya total pemasukan, total pengeluaran, dan juga laba atau rugi. Misalnya tanggalnya kita isi tanggal 24 ini, dan keterangannya contohnya itu kita ketik penjualan, dan jumlahnya itu semisal 500.000. Dan tanggal transaksi yang bawah tabel pengeluaran, kita klik tanggal 25 ini, keterangannya contohnya biaya operasional. Contohnya kita kasih harga 200.000. Nah, seperti ini tampilannya untuk ringkasan total. Jadi di sini sudah ada otomatis, sudah masuk, total pemasukannya ada 500.000 dan total pengeluarannya ada 200.000. Jadi di bawah ini laba atau ruginya sudah otomatis terisi dengan jumlah 300.000. Seperti ini untuk tampilannya. Kalau mau cari tanggal yang lain juga bisa, dan untuk keterangan yang lain juga bisa. Nanti akan otomatis terisi dalam ringkasan total ini. Jadi seperti itu untuk laporan keuangan yang sudah saya buat. Laporan keuangan sederhana berbasis web, itu tampilnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?